Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak, lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore semuanya. Selamat sore, Romo. Apakah saya dan saudari-saudara semuanya berdosa? Ya atau tidak? Ya. Yakin? Yakin. Kalau begitu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sudah selesai khotbahnya. Lah itu intinya Injil hari ini itu. Jadi apapun kita berdoa, Ekaristi dan sebagainya, kalau tidak ada perutusan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, tidak berdampak. Jadi inti Injil hari ini adalah pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kata pergilah dalam makna kitab suci artinya adalah tindakan, artinya adalah gerakan, artinya adalah ketaatan iman, artinya adalah melangkah dalam iman. Sebagaimana di akhir Ekaristi kita juga menerima perutusan, pergilah, misa sudah selesai. Jadi maknanya memang pergi untuk hidup baru. Jadi setiap Ekaristi, setiap doa
itu mengandung panggilan rahmat untuk hidup lebih baik. Kalau intinya cuma pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, berarti nggak perlu kita berdoa dan ekaristi dong, Romo. Nah, ada seorang teman men-sharingkan demikian. Aku ini ibarat keranjang kotor, orang yang berdosa. Tetapi dengan ekaristi dan doa, saya ini keranjang kotor yang terus-menerus dicelupkan ke dalam air. Bisa bayangkan, keranjang kotor terus-menerus dicelupkan ke dalam air. Lama-lama keranjang yang kotor itu menjadi bersih atau dibersihkan. Jadi ekaristi, kenangan akan rahmat penebusan Yesus yang hadir, itu memberikan rahmat kekudusan pada kita dan melangkah keluar untuk hidup lebih baik. Maka dikatakan ekaristi adalah sumber dan puncak hidup Kristiani. Kita berangkat ekaristi membawa segala perjuangan hidup kita, untung malang kita, suka duka, kelemahan, keberhasilan, dosa dan kebaikan, kita persembahkan kepada Allah, kita persatukan dalam ekaristi, pulang dari ekaristi membawa semangat baru, pembaruan untuk hidup lebih baik. Memang tidak serta-merta, tetapi upaya dan rahmat itu bekerja bagi setiap orang yang terbuka hatinya. Di sini dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga pergi, dari yang paling tua sampai yang paling muda. Semua sama-sama pergi. Tetapi kenapa? Dalam kitab suci seringkali dikatakan untuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, celakalah kamu, karena kamu orang yang munafik, karena kamu menelan janda-janda, menelan rumah janda-janda. Terus kamu juga mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Artinya di sini orang pergi tetapi tidak beranjak dari kehidupan lama menuju kehidupan baru. Dia hanya formalitas berdoa, ekaristi dan sebagainya, tetapi tetap tinggal pada keadaannya yang semula. Tidak ada niat ataupun gerakan sedikit pun untuk memperbarui diri. Maka rahmat yang demikian tidak akan bekerja secara maksimal dan efektif. Karena rahmat membutuhkan tanggapan. Tanggapan itu adalah segala upaya kita untuk pergi dalam rahmat, taat dalam iman, melangkah dalam iman, gerakan, tindakan untuk semakin baik. Jadi memang makna setiap ekaristi adalah perutusan untuk memperbaiki diri dan juga menjadi berkat bagi sesama. Dan kiranya dalam Injil hari ini yang menjadi kekuatan kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang pesimis, orang-orang yang muram hatinya, orang-orang yang putus asa karena dosa dan kesalahan kita di masa lalu seolah-olah tidak dapat dilepaskan lagi, seolah-olah menghantui, seolah-olah menjadi beban berat sepanjang perjalanan. Jangan begitu. Kita lihat gambaran Allah dalam Injil hari ini adalah Allah yang senantiasa tersedia untuk pengampunan dosa. Allah yang senantiasa tersedia untuk memberi kesempatan. Dia memilih wanita itu pergi daripada menghukumnya. Kalau hukum itu dalam tradisi pada waktu itu mati, dihukum mati. Kalau dihukum mati selesai, tidak ada kesempatan untuk berbuat baik atau memperbaiki diri. Tetapi Tuhan senantiasa terbuka. Kita dipeluknya dengan penuh kasih, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Kita diberi hidup, itu kesempatan untuk semakin baik. Inilah kenangan yang terindah, supaya kita berani beranjak dari peristiwa kelam, dari dosa dan kesalahan kita untuk hidup baru melalui bantuan rahmat Roh Kudus. Tidak semerta-merta hanya daya upaya manusia. Inilah rahmat Tuhan yang kita terima. Allah itu sungguh mencintai kita
murah hati dan pengampun, bukan Allah yang menakut-nakuti, bukan Allah yang menyeramkan, tetapi Allah yang memilih kita dilepaskan supaya baik, bukan memilih kita untuk dihukum dan binasa. Ekaristi yang kita rayakan menjadi penebusan kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dan mengandung perutusan untuk berbuat baik. Nah, nanti kan ada hari ulang tahun perkawinan. Perkawinan dan juga hidup imamat merupakan dua cara yang sama-sama untuk memperoleh dan membagikan kekudusan dalam panggilan masing-masing. Kalau mau ingat rahmat Allah yang senantiasa mengampuni, yang senantiasa memberkati, yang senantiasa memberi peluang kepada kita, kalau mau ingat hari ulang tahun perkawinan, kalau mau ingat hari ulang tahun istri atau suaminya, itu sederhana. Apa coba? Tahu nggak? Lupakan hari ulang tahunnya sekali saja. Kalau tidak, besok masakannya dibuat asin semua. Kalau tidak, nanti uang gajinya tadinya 100% dipotong 50%. Coba deh, lupakan sekali saja ulang tahun suami atau istrinya. Pasti ada dampaknya. Entah malam itu menjadi pisah rumah dan sebagainya. Tetapi itu menjadi ingatan, waduh, jadi ingat terus ulang tahun istrinya, ulang tahun suaminya. Jadi pengalaman kejatuhan, pengalaman kesalahan, itu bukan pengalaman kegagalan yang lalu selesai semuanya. Tidak, tetapi itu justru menjadi titik kebangkitan untuk memperbarui apa yang sudah terjadi kesalahan dan dosa di masa lampau. Optimis dalam iman, Yesus menyertai, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberkati. Amin.